Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. TSMC mengkonfirmasikan bahwa pihaknya akan membangun pabrik pengembangan chip baru di Arizona. Investasi pabrik yang makan hingga 188,6 triliun rupiah tersebut akan terfokuskan pada pembuatan chip dengan pemrosesan 3 nanometer terbaru. Lokasi pabrik baru ini sendiri akan dekat dengan pabrik pembuatan wafer di Phoenix yang kini tengah mengerjakan chip 5 nanometer. Chip 3 nanometer ini direncanakan akan digunakan oleh perangkat Apple iPhone, iPad, dan Mac terbaru nantinya. Disebutkan juga bahwa upacara pemasukan alat untuk pabrik baru TSMC ini baru resmi dilaksanakan pada 6 Desember 2022 mendatang. Dalam Snapdragon Summit 2022, Qualcomm juga memperkenalkan Orion, prosesor custom baru mereka untuk perangkat Windows on ARM. Sayangnya, ini baru perkenalan nama saja ya. Orion tersebut baru akan diumumkan lebih lanjut pada 2023 mendatang. Qualcomm telah memberikan penjelasan lebih detail lagi, termasuk apakah mereka bakal menghadirkan seri chipset Windows baru lagi. Qualcomm memang sudah punya Snapdragon 8cx series untuk perangkat Windows, tapi performanya kurang optimal lantaran prosesornya masih murni berbasis ARM. Sementara Windows sendiri belum mendukung penuh arsitektur ARM. Nah, jika di smartphone ada Kryo, untuk laptop, Qualcomm bakal punya prosesor custom bernama Orion ya. Apakah performa dan efisiensinya bisa bersaing dengan chipset Apple M series? Menarik nih, buat ditunggu. Setelah penyelidikan terkait kasus adapter 16 pin yang meleleh pada GeForce RTX 4090, Nvidia kini merilis pernyataan resmi. Mereka menyebut bahwa masalah itu berasal dari konektor yang tak sepenuhnya terhubung dengan kartu grafis. Menurut mereka, ada sekitar 50 kasus yang terjadi secara global. Perusahaan pun akan terus menyelidiki jika ada hal lain yang mungkin jadi penyebab masalah itu. GeForce RTX 4090 sendiri merupakan kartu grafis monster terbaru yang dirilis Nvidia bulan lalu. Dan karena daya yang diperlukan untuk menjalankan RTX 4090 sangat besar, tentu saja panas akan semakin menumpuk. Apalagi jika kabel ditekuk agar sesuai untuk memasukkan GPU berukuran raksasa tersebut ke dalam casing PC. Semoga saja klaim Nvidia tersebut benar cuma masalah konektor ya. Bahaya juga sih kalau panas RTX 4090 sampai bikin meleleh kabel. Tidak lama ini, perangkat yang diduga sebagai tablet terbaru dari Samsung muncul di halaman benchmark Geekbench. Perangkat yang diduga adalah Galaxy Tab S8 FE tersebut dirumorkan akan memakai layar LCD alih-alih menggunakan AMOLED, di mana layarnya sendiri memiliki dukungan Wacom Digitizer. Cukup menarik, paket penjualan tablet ini akan termasuk stylus di dalamnya, jadi nggak perlu beli terpisah lagi. Tak hanya itu, tablet juga akan memakai MediaTek Companion 900T yang dipadu dengan RAM 4GB, serta akan berjalan di One UI 5 berbasis Android 13. Belum bisa dipastikan kapan perangkat ini akan hadir di pasaran dan berapa harga jual yang akan diusungnya mendatang. Samsung disinyalir masih enggan terjun ke segmen baru ponsel layar gulung maupun layar geser dalam waktu dekat. Alasannya karena market untuk ponsel dengan teknologi tersebut belum terbentuk, sehingga mereka ingin lebih fokus ke layar lipat yang sudah memiliki pasar. Samsung sendiri sebenarnya sudah memperkenalkan ponsel dengan konsep layar slidable dan rollable pada awal 2022 ini. Namun selain pasar yang belum terbentuk, teknologi layar rollable dan slidable juga jauh lebih sulit untuk dibuat ketimbang ponsel lipat alias foldable. Jadi, ketimbang menghabiskan biaya dan R&D untuk mengkomersialkan teknologi layar baru itu, Samsung bakal fokus pada ponsel foldable, di mana mereka bahkan jadi pemimpin pasar saat ini dengan Galaxy Z Fold serta Galaxy Z Flip yang sudah memasuki generasi keempat. Blizzard secara resmi mengumumkan kegagalan negosiasi kontrak baru dengan NetEase yang selama ini menangani rilis game-game mereka di Cina dataran. Buntut dari kegagalan ini adalah pemberhentian sementara semua layanan game Blizzard di negara komunis tersebut, termasuk World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft 3 Reforged, Overwatch, StarCraft series, Diablo 3, hingga Heroes of the Storm. Yang tetap berjalan hanya Diablo Immortal, yang memang berdiri di bawah perjanjian yang berbeda. NetEase dan Blizzard gagal mencapai kesepakatan baru terlepas dari kontrak yang akan selesai di bulan Januari 2023 mendatang. Tidak ada penjelasan lebih detail soal alasan dibalik kegagalan tersebut. Yang menarik, Blizzard tetap optimis bahwa update untuk game besar mereka seperti World of Warcraft, Dragonflight, Hearthstone, March of the Lich King, dan Overwatch Season 2 tetap akan tiba akhir tahun ini. Besar kemungkinan Blizzard siap menggandeng perusahaan Cina yang lain untuk memastikan hal ini terjadi. Bagaimana menurut Anda situasi ini?
Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.